Vietnam kini tengah menjadi primadona investasi di Asia. Apple dan Nvidia yang digadang-gadang bakal berinvestasi di Indonesia justru memilih menempatkan dolarnya di negeri naga biru. Padahal, beberapa dekade lalu, Vietnam sempat menjadi negara termiskin di dunia dan ekonominya digadang-gadang bakal kolaps. Semua ini nggak terlepas dari rentetan perang saudara selama 2 dekade di Vietnam dan kebijakan yang dianggap gagal di masa lalu. Terus, gimana caranya Vietnam yang dulu kesulitan seperti itu sekarang jadi salah satu negara paling menjanjikan buat investasi di Asia? Vietnam sempat jadi salah satu negara paling miskin di dunia pada tahun 1980-an. Pada tahun 1985 misalnya, kalau dihitung dengan inflasi, pendapatan per kapita Vietnam cuma sebesar 200-an dolar AS per tahun. Perang antara Vietnam Utara dengan paham komunisnya dan Vietnam Selatan dengan paham liberal itu menimbulkan banyak kerugian. Setelah Vietnam Utara berhasil menangkan perang dan menggabungkan kembali Vietnam pada tahun 1975, rencana pemulihan pun dilakukan. Kondisi ekonomi negara itu justru makin buruk setelah Vietnam bersatu. Ini nggak lepas dari keputusan Vietnam buat mengadopsi kebijakan dengan pendekatan komunisme seperti sekutunya, Uni Soviet. Setelah kondisi ekonominya terpontang-panting, para petinggi Partai Komunis Vietnam menyadari perlunya reformasi kebijakan ekonomi. Di akhir tahun 1986, Partai Komunis Vietnam bikin kebijakan yang dikasih nama Doi Moi yang artinya renovasi. Secara garis besar, Doi Moi merupakan kebijakan ekonomi yang lebih mengadopsi sistem pasar tetapi masih terregulasi. Salah satu contoh kebijakan turunan dari Doi Moi adalah pemerintah Vietnam nggak lagi ngatur harga komoditas hasil petani. Jadi, petani bisa jual barangnya sesuai harga pasar. Selain itu, larangan ekspor juga dicabut dan berhasil membuat Vietnam menjadi eksportir beras terbesar ketiga dunia. Pemerintah Vietnam juga mulai ngebolehin sektor swasta untuk garap proyek-proyek non-strategis. Nggak cuma itu, Vietnam juga merombak kebijakan perdagangan internasional dan investasinya. Ini dilakukan secara bertahap, mulai dari mencabut larangan ekspor-impor, menghapus monopoli perdagangan badan usaha milik negara, sampai buka pintu buat investasi asing. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang ngebuat Vietnam lebih dilirik investor dibanding negara-negara tetangganya. Salah satunya nih, dari upah minimum yang rendah. Kemudian, Vietnam menawarkan biaya investasi yang lebih rendah dibanding negara Asia lain. Selain itu, Vietnam juga dikenal sebagai negara yang sering menawarkan pemanis buat investornya, kayak misalnya insentif tax holiday atau diskon pajak buat badan usaha. Investasi asing diprediksi terus mengalir ke Vietnam, apalagi pasca Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika. Donald Trump seringkali menyampaikan rencananya untuk kembali menerapkan tarif impor yang lebih tinggi dari Cina. Ini bikin investor pasang kuda-kuda untuk alihin bisnisnya dari negeri tirai bambu, dan Vietnam jadi jawabannya.